Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya Subhan di Subhanen, channel yang akan review banyak hal ya, ahli review profesional. Nah, sekarang saya akan memodifikasi program yang dulu sudah berjalan, yaitu makan malam dan belajar bareng. Sekarang saya ubah menjadi belajar bareng Subhan ya. Jadi ya ini kelanjutannya ya. Jadi tetap ini episode yang kesekian, bukan pertama, karena poinnya adalah di belajarnya. Nah, karena kalau makan malam dan belajar bareng terlalu dua gitu loh. Makan dan belajar bareng nggak usah lah. Jadi untuk yang makannya kita di konten-konten review aja. Kita nanti review apa ya. Yang untuk ini kita belajar bareng Subhan ya. Jadi intinya teman-teman, disclaimer lagi ya. Ini kita belajar ya. Saya berkali-kali mengatakan, saya di sini tuh bukan orang, ya terserah. Jadi saya berkali-kali mengatakan bahwa saya itu tidak pernah mengklaim saya orang yang pinter, saya orang alim, saya orang yang apa ya, itu bukan ya. Jadi ini belajar bareng. Jadi sama-sama belajar. Kalau saya salah ya silahkan dikoreksi. Kalau teman-teman tidak sependapat ya nggak dosa, silahkan adu pendapat, nggak apa-apa, silahkan. Tapi ya tentu dengan tetap menjaga persaudaraan lah, artinya jangan saling benci. Kalau nggak sependapat dengan pendapat saya nggak apa-apa kan gitu. Tapi jangan sampai hanya gara-gara berbeda pendapat saling benci, itu sayang banget. Saya hanya ingin mengajak teman-teman belajar tentang hal ini, terkait pesta demokrasi yang sudah kita jalankan. Kemarin tanggal 14 Februari kita sudah nyoblos dan berikan hak suara kita ya. Nah, sekarang ini kalau dari quick count, kalau saya nggak males ya, saya akan berikan screenshot quick count. Kalau enggak ya silakan teman-teman sendiri. Kalau kita lihat di quick count itu, maka pasangan 02 itu unggul 57%an lah, 57, 58. Yang 01 26-an, yang 03 17, 18 itu ya. Tentu itu hasil yang ditampilkan oleh quick count. Meskipun kita kalau beli sejarahnya, quick count dan real count itu biasanya ya beda-beda tipis ya. Bagi orang yang pro quick count akan mengatakan bahwa quick count itu juga saintifik, artinya berdasarkan ilmu pengetahuan, nggak asal, bukan pesanan. Dan bagi orang yang kontra dengan quick count, biasanya yang kontra itu yang kalah. Jangan mengatakan quick count pesanan, quick count itu tidak menggambarkan hasil sesungguhnya dan sebagainya. Ya saudara, oke lah, itu urusan mereka. Yang ingin saya ngajak teman-teman belajar bareng di sini, poinnya adalah gini teman-teman ya. Ini saya melihat diri saya dulu ya, dan orang-orang yang seperti saya lah. Orang seperti kita ini kan bukan orang yang berada di dekat lingkaran kekuasaan di sana lah ya. Artinya kita jauh gitu loh dari pusat permainan, ke kita kan jauhnya, sehingga seringkali kan kita mendapat informasi itu ya dari share-sharean, dari berita di media yang ya seperti itu zaman sekarang. Ada berita public figure itu di edit pakai AI ya, AI itu ya, diedit, terus dibikinlah sosok orang seperti public figure itu melakukan adegan seksual, melakukan adegan yang tidak senonoh. Nah, ternyata setelah ditelisik, ternyata itu hanya AI. Secanggih itu loh, sebisa itu zaman sekarang orang itu untuk memanipulasi sesuatu yang ingin dimanipulasi. Artinya gini, untuk orang seperti kita, saya dan teman-teman yang kita ini kan saya ini di Bojonegoro, Jawa Timur, jauh dari pusat kekuasaan ya. Kita tidak pernah tahu
Madu sudah dijanjikan oleh Allah. Mustahil Allah SWT itu berbohong. Allah katakan fihi sifa linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Dan itu pasti. Madu ini termasuk salah satu obat yang Allah sediakan untuk umat manusia. Dan obat yang tergolong paling manjur. Karena resep ini dari Allah langsung. Nah, jika kita sakit, kita datang ke dokter, diberikan resep oleh dokter, kita yakin kalau resep itu adalah obat yang cocok untuk diri kita. Kenapa? Misalnya Bawaslu lah, Bawaslu kita nggak pernah tahu Bawaslu itu kayak gimana sebenarnya, nih pusat sana KPU kayak gimana, pusat sana kerjanya kita nggak kenal orang-orangnya ya kan, tapi kita dapat share-sharean dari media A, media B, WA, grup WA A, grup WA B, grup A, grup B, langsung gara-gara sependapat dengan kita, sama-sama jago, sama jagoannya sama, sepenasib sepenanggungan, langsung kita share juga, langsung kita sebarkan juga, ya, seolah-olah bahwa memang terjadi kecurangan misalnya. Ini kalau saya ya ngapain juga gitu loh, kan katanya kita harus tabayun, katanya kita harus klarifikasi, tapi kenapa setiap ada share-sharean dari grup WA, dari apa, langsung kita share di Facebook, di Instagram, di Twitter, langsung kita share lah, kan belum tentu bener gitu loh, belum tentu bener. Ngapain kita menghabiskan waktu kita untuk seperti itu gitu loh. Jadi apa untungnya gitu loh bagi teman-teman yang teriak curang itu kan teman-teman taunya juga dari share-sharean kan, share-sharean WA, share-sharean ini, share-sharean oke, mungkin juga teman-teman ada yang dari kanal berita yang terpercaya misalnya Detik atau apa, tapi teman-teman juga harus tahu itu kan juga berjenjang, artinya dari mulut dari pihak yang nggak terima dengan kekalahan ya biasanya ya, kemudian dia karena dia nggak terima dengan kekalahannya, dia ngomong yang tidak sesuai fakta, disampaikan ke publik, yang disampaikan tersebar sampai ke kita. Artinya gini, apa teman-teman yakin ya, maksudnya untuk kita yang jauh loh ya, yakin kalau yang dikatakan sama politikus tersebut itu pasti benar? Ayo, apa jaminannya kalau yang dikatakan bahwa pemilu ini curang? Apa jaminannya? Apa teman-teman bisa menjamin kalau yang dikatakan publik tokoh A itu pasti benar, yang dikatakan tokoh B pasti benar, yang dikatakan tokoh C pasti salah, pasti curang? Apa jaminannya? Ayo. Apalagi seringkali saya melihat status atau apa itu orang menggunakan background agama, menggunakan masya Allah gitu loh, mengatakan harus takut kepada Allah, jangan sampai gini loh. Coba kita tanya pada hati nurani kita gitu loh, maunya untuk kita untuk saya juga ya, poinnya adalah itu tadi loh, apa teman-teman bisa menjamin yakin 100% yang dikatakan sama tokoh A itu pasti benar? Ketika tokoh A mengatakan ini curang, terstruktur, masif, dan itu, apa teman-teman bisa menjaminnya dikatakan itu pasti benar? Terus ketika misalnya pihak KPU Bawaslu misalnya ya, mengatakan kami sudah berjalan bekerja sesuai tupoksi, kami sudah berusaha untuk transparansi dan sejujur mungkin, apa teman-teman bisa menjamin bahwa yang dikatakannya pasti bohong? Ayo, kan kita seringkali kita agak fair gitu loh, hanya gara-gara kita memiliki jagoan yang kalah misalnya, kita langsung pokoknya yang dikatakan sama pihak yang menyerang Bawaslu pasti bener, ini curang ya, itu pasti curang, Bawaslu nggak bener. Sekali lagi ya, poinnya adalah karena teman-teman tidak tahu langsung, kecuali kalau teman-teman adalah orang yang berada di sana ya, di Jakarta di mana tuh ya pusatnya, teman-teman melihat sendiri, nah bahwa Bawaslu melakukan kecurangan misalnya, KPU melakukan kecurangan misalnya, silakan speak up dan laporkan, kan seperti itu. Nah seperti itu, tapi nyatanya ini hanya katanya tokoh yang teman-teman kagumi,
kan nggak fair gitu loh. Kebetulan toko yang teman kagumi senasib sepenanggungan kan. Mengkonsumsi madu, asal madunya asli dan baik, insya Allah tidak ada penipuan, maka ini sangat bagus. Sampai pernah ada sahabat Nabi datang, kakaknya sakit perut, dia mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi, berikan dia madu. Lalu kemudian orang itu pulang, dia kasih madu kakaknya, dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Artinya sabar. Salah. Tentu hanya versi quick count, ya, hanya versi quick count. Tapi artinya kenapa sih kita harus merawat ini gitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan juga teman-teman, sekali lagi ini belajar barengnya. Tanggal 11-12 kita itu puasa Ramadan bagi teman-teman yang beragama Islam dunia. Masa sih kita akan merawat kebencian, kecurigaan, menyebar berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya sampai besok puasa masih seperti itu? Kan eman-eman gitu loh. Ya, ini belajar, jadi silakan diambil poinnya sendiri aja lah. Eman-eman gitu loh. Duh, kalau saya pribadi, saya emang berharap, berdoa Pilpres berjalan satu putaran gitu loh. Iya, kalau pertimbangan saya simpel kok, pertimbangannya simpel. Kalau satu putaran, maka ketika puasa, maka sudah tidak ada lagi orang saling menghina, menghujat, mencari-cari kesalahan. Tidak. Kalau Anda mengatakan, loh berarti Pak Sub itu nggak peduli politik, sehingga nggak peduli siapa punya pemimpin. Saya bilang, saya peduli. Saya juga melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya juga menggunakan hak pilih saya untuk memilih sosok pemimpin yang saya anggap paling tepat. Jangan salah, saya juga mencoblos ini. Masih ada tintanya ini tuh, mencoblos. Saya juga peduli. Saya juga tidak acuh. Nah, Anda tuh biasanya orang-orang seperti yang keluar-keluar itu kan sok-sokan kita harus peduli sama konstitusi, kita harus peduli sama demokrasi. Iya betul, silakan. Tapi ini loh, intinya ya, sekali lagi ya, dari awal kalau teman-teman perhatikan, saya sudah mengatakan saya bukan orang yang paling suci, bukan orang yang paling benar. Kita belajar bareng. Tapi gini loh, coba deh tanyakan pada hati nurani Anda. Tanyakan pada hati nurani Anda, yang Anda sebarkan, yang Anda keluar-keluarkan, yang Anda klaim itu adalah untuk menegakkan demokrasi, konstitusi sebagai apa ya, kepedulian Anda. Tadi itu kembali lagi, Anda bisa menjamin dengan 100% bahwa yang Anda katakan itu pasti valid? Apakah Anda bisa menjamin tokoh yang Anda kutip perkataannya itu pasti benar? Ayo, karena beberapa kali pihak-pihak Anda yang merasa suka menyebarkan beberapa kali juga menggunakan dalih agama, jujur. Terus yang selanjutnya, apa Anda bisa menjamin 100% bahwa pihak Anda, tentu Anda sudah tahu ya, yang selanjutnya adalah pihak yang kalah ya dalam versi Bikon. Anda yakin bahwa pihak Anda tidak melakukan kecurangan sedikit pun? Ayo, apa Anda yakin bahwa pihak Anda tidak pernah menggunakan money politik sedikit pun? Ayo, kalau emang benar-benar Anda yakin 100% bahwa pihak Anda tidak curang sedikit pun, Anda yakin 100% bahwasanya toko yang Anda kutip omongnya itu pasti benar, ya sudah susah Anda. Tapi kan tidak seperti itu kan, karena ya kalau menggunakan narasi, menggunakan rumusnya teman-teman yang sekarang sedang koar-koar, saya pun juga mendengar dari beberapa itu, ya tentu kalau ini menggunakan rumus pokoknya mendengar, disampaikan, saya juga mendengar bahwa di beberapa tempat tuh ya paslon sekian ngasih uang, paslon sekian ngasih uang, paslon sekian ngasih uang, jumlahnya beda-beda, semuanya ngasih uang.
semuanya curang kan berarti. Iya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhan Semuanya curang kan berarti, gitu loh. Terus gimana? Ayo, jujur deh, coba sebutkan satu paslon yang ada jamin 100% tidak curang, tidak menggunakan uang. Nggak ada gitu loh. Terus sendiri, apakah dia menjamin 100% demi Allah misalnya bahwa yang dikatakan sama tokoh apa sih bener? Cobalah tanya pada hati nurani kita, gitu loh. Sekali lagi, nah kalau teman-teman cerdas, poin yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita orang-orang yang jauh dari kekuasaan itu, dari lingkaran kekuasaan itu, yang mendapat informasi dari share-sharean dari berita yang kita belum tahu kebenarannya, mbok jangan terlalu reaktif, jangan terlalu langsung share, ya kan? Share, lebih-lebih. Nah ini yang kemarin saya baru melihat. Nah ini akan saya tampilkan ini. Ada orang bikin YouTube ya, thumbnailnya astagfirullahaladzim, thumbnailnya menggunakan wajahnya Gus Baha. Duki piye tuh? Gus Baha itu adalah ulama yang beliau benar-benar menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Dia nggak mau ikut-ikutan dalam hal rendahan seperti itu dalam masalah pemilu. Orang tersebut menggunakan foto Gus Baha kamu sebagai thumbnail dalam kontennya yang rendah itu tadi. Ya maaf, karena Anda menggunakan wajah foto guru kami semua gitu. Gus Baha luar biasa, nggak mau ikut seperti itu, nggak A, nggak B, nggak C. Beliau hanya menyampaikan ilmu untuk umatnya, sayangnya beliau kepada umat Nabi Muhammad SAW. Digunakan sebagai thumbnail dengan narasi bahwasanya Gus Baha itu sudah, pokoknya intinya menyinggung kecurangan pemilu. Ya Allah sih. Nah ini kan nggak bener tuh teman-teman, nggak bener sama sekali gitu loh ya. Ya jadi itu teman-temannya. Ada yang mengatakan, oh udahlah artinya, aduh kalau kita, ya saya tahu sih tradisi seperti ini akan terjadi tiap 5 tahun sekali ya, tiap 5 tahun sekali. Tapi ya saya mintalah pada teman-teman yang masih apa ya, entahlah apalah, pokoknya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu reaktif lah ya. Kalah ya kalah gitu, menang ya alhamdulillah gitu. Jangan lagi menggunakan dalil agama, aduh jauh banget, nggak layak gitu loh. Masa sih agama Anda gunakan untuk kepentingan Anda yang sangat rendah ini, ya kan? Yang katanya, pokoknya ini yang katanya itu yang menang itu adalah curang, ada yang mengatakan munafik, ada yang mengatakan bajingan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, piye sih? Ya itu ya teman-teman, jadi ini hanya sebuah bentuk keprihatinan saya sih, dan kita belajar bareng. Sekali kita belajar bareng, saya agak menggebu-gebu ya, karena aku nggak rela aja gitu, nggak rela aja. Suasana yang harusnya bisa kita bikin adem ayem menjadi ribut yang nggak jelas karena dasar yang nggak jelas. Itu heman banget urusan. Udahlah ya, tentu kalau kita orang beriman, kita akan kembali lagi pada takdir ya. Tentu apa yang terjadi pada hari ini, pada saat ini itu takdirnya Allah. Nanti teman-teman akan membantah lagi, loh kan kita kan harus berusaha. Iya silakan berusaha, tapi tadi itu loh, kembali lagi, kalau berusahanya itu menggunakan suatu dasar yang benar-benar valid. Yang saya ulang lagi, Anda benar-benar menjamin yang dikatakan sama tokoh yang Anda tahu itu pasti benar, pasti benar. Silakan kalau memang sudah ada bukti caramu,
goro-goro ngimpi. Nah, kalau ngimpi kan jelas salah ya. Atau teman-teman tahu sendiri melihat tuh bos berjuang, nah itu silakan perjuangan. Tahukah kamu manfaat madu untuk perawatan kulit? Madu cukup digemari masyarakat karena memiliki segudang khasiat untuk tubuh. Mulai dari menambah imunitas tubuh, menyembuhkan luka, sebagai antioksidan, hingga untuk perawatan kulit. Ini dia sederet manfaat madu untuk perawatan kulit kita. Menghilangkan jerawat, mencerahkan kulit, memudarkan luka bekas jerawat, anti penuaan dini, dan pengobatan kanker kulit. Tapi kalau hanya berjuang berdasarkan share-sharean, berjuang berdasarkan jarene, berjuang berdasarkan menurut si A, berjuang berdasarkan ketidaktahuan, berjuang berdasarkan rasa sakit hati gara-gara kalah, lagi apa gitu lah teman-teman. Salah satu poin pentingnya di situ. Silakan teman-teman berjuang kalau benar-benar dasarnya tadi Anda benar-benar tahu, valid, dan Anda benar-benar juga tidak terlibat pada kecurangan, tidak ikut-ikutan curang. Silakan Anda speak up kalau seperti itu. Tapi kalau Anda juga termasuk pelaku kecurangan misalnya, ya kan, Anda termasuk pelaku kecurangan, Anda juga tidak tahu yang sebenar-benarnya, Anda melakukannya hanya gara-gara sakit hati, gara-gara jagoan Anda kalah, astagfirullah, naudzubillah gitu loh. Ya astagfirullah banget teman saya. Enggak bener gitu loh. Perjuangan Anda rendah banget kalau dasarnya hanya seperti itu ya. Jadi paham ya poinnya ya. Poinnya adalah tadi itu loh. Pokoknya silakan disimpulkan sendiri yo, karena belajar bareng kan. Kalau saya menyimpulkan namanya nggak belajar. Silakan omongan saya kalau memang masuk akal dan bisa dicerna ya silakan didengarkan. Kalau teman-teman nggak suka ya silakan di skip lah, nggak apa-apa. Tentu kan kita ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar ya, nggak usah gitu. Oke, itu ya teman-temannya untuk belajar bareng sebuah episode yang saya lupa berapa. Jangan lupa ya, madu di Sempurna juga ada madu murni. Ini Apis mellifera acacia, ini multiflora Jepara. Silahkan di order. Ada juga madu kelanceng, madu Apis dorsata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.